Pak Yunus, Pak Yunus, ada yang baper sama Salafi dakwah dengan ilmu dan kejujuran. Pret, buktikan Pak Yunus. Hei Pak Yunus, dakwah Salafi Wahabi penuh ilmu dan kejujuran. Buktikan Mas Bro ya, buktikan Mas. Pak Yunus buktikan bahwa dakwah Salafi itu penuh ilmu dan kejujuran. Baik, saya akan ungkapkan biar Anda melek sedikit tentang kebohongan Ustadz-Ustadz Wahabi itu. Ini Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para subscriber semuanya, para penonton tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Teman-teman Aswaja semuanya, kali ini saya akan mereaksi sebuah video, sebuah konten dari Pak Yunus. Entahlah orang ini apa dari Wahabi, Salafi Wahabi, atau dari Muhammadiyah, saya kurang tahu. Dalam salah satu kontennya yang diberi judul dakwah Salafi penuh ilmu dan jujur. Pak Yunus, benarkah konten Anda itu bahwa orang-orang Salafi, ustadz-ustadz Salafi, dakwahnya itu penuh dengan keilmuan dan kejujuran? Jangan-jangan Anda menilainya karena Anda itu sebenarnya tidak tahu, sehingga sesuatu yang kuning Anda anggap emas karena Anda sendiri belum tahu apa itu emas, sehingga yang penting kuning Anda sudah anggap emas. Betapa banyak sudah saya itu sebelumnya ini membongkar kebohongan ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu, membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya tidak berilmu. Baca Quran salah, baca hadis salah, baca kitab salah, bahkan memahami ayat Al-Quran ataupun hadis hanya dengan seenak otaknya sendiri. Apakah ini dengan keilmuan? Apakah ini yang dimaksud dengan dakwah kejujuran Pak Yunus? Oke, kalau ingin bukti Pak Yunus ya, saya buktikan. Tolong ini dijawab. Sudah berapa kali saya merespon Anda, mereaksi Anda, tapi Anda tak satupun membalas konten saya. Tolong ini buktikan. Jika memang benar dakwahnya ustadz-ustadz Salafi dalam tanda kutip di Indonesia ini penuh dengan keilmuan dan kejujuran, tolong buktikan ini. Yang pertama, ini buktinya saja, bukan sebagian saja ya. Hanya saya sekarang akan membuktikan beberapa kebohongan ustadz-ustadz Wahabi. Di antaranya adalah Pak Abu Haidar. Pak Yunus, Pak Abu Haidar ini pernah ditanya oleh jamaahnya bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di kuburan. Apa jawaban Pak Abu Haidar ini? Dia menjawab bahwa membaca Al-Quran di kuburan, katanya inilah yang dianggap syirik oleh Imam Syafi'i. Membaca Al-Quran di kuburan, kata Imam Syafi'i, menurut jawabannya Abu Haidar itu adalah ini yang dianggap bisa menyebabkan terhadap kesyirikan. Pertama. Yang kedua, Ustadz Abu Haidar berbohong atas nama ulamanya sendiri, Ibnu Baz. Kata Ustadz Abu Haidar ini, barang siapa yang meyakini bahwa bumi ini bulat, tidak percaya bahwa bumi ini datar, maka itu adalah kufur. Tolong itu buktikan Pak Abu Haidar di ayat. Tolong itu buktikan Pak Yunus. Ini kebohongan Ustadz Anda. Satu, Pak Abu Haidar. Kalau ingin tahu, ini videonya. Apa hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan? Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ada sebuah buku kecil, Kutaib, judulnya Asyirku wa Wasailuhu Indal Ulama Syafi'iyah. Nah, silakan itu ya Pak Yunus, buktikan
bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz yang katanya ustadz sunnah, ustadz salafi wahabi ini adalah benar. Tolong buktikan Pak Yunus. Jangan hanya asumsi belaka, jangan hanya retorika belaka bahwa ustadz salafi dakwahnya penuh ilmu dan penuh kejujuran. Jangan hanya retorika belaka. Tolong buktikan ya, bukti. Yang kedua, ustadz ini. Nah, ini alul bidah pakai dalil umum. Sama seperti sedekah. Sedekah hadisnya umum. Kapan waktu aja kita disuruh sedekah. Kecuali ada nas yang menyebutkan di situlah tempat barokah. Umpamanya Nabi menyebutkan tentang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Dianjurkan kita banyak melakukan ketaatan, termasuk sedekah. Ramadan. Ada nas gitu. Secara umum selama Ramadan. Tapi tentang sedekah Jumat nggak ada. Atau dari zaman salafus saleh. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat sedekah, nggak ada nas. Ustadz Yazid Jawas ini pimpinannya Wahabi di Indonesia, sesepuh Wahabi di Indonesia ini, Pak Yazid Jawas mengatakan sedekah hari Jumat itu tidak ada dasarnya. Menghususkan hari Jumat untuk bersedekah artinya menghususkan hari-hari tertentu untuk melakukan amalan tertentu. Ini tidak ada dalilnya. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Pak Yunus, saya tantang Anda untuk membuktikan kebenaran Pak Yazid Jawas ini ya. Silakan buktikan. Benarkah yang disampaikan Pak Yazid Jawas bahwa sedekah di hari Jumat, menghususkan hari Jumat untuk bersedekah tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi? Ini tantangan saya untuk Anda Pak Yunus. Jangan hanya buat retorika belaka Pak Yunus. Ya. Nah, ini yang ketiga. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, itu Pak Yunus. Ustadz Zainal Abidin ini menyatakan bahwa Imam Nawawi katanya membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa dan setelah salam. Ini adalah suatu kebohongan. Bahkan ia berbohong atas nama ulama Imam Nawawi lagi. Katanya Imam Nawawi membid'ahkan dalam kitabnya. Coba ente sebutkan kitabnya. Buktikan, ayo baca Mas Yunus. Pak Yunus ya, baca kitab Imam Nawawi yang menyatakan bahwa Imam Nawawi membid'ahkan orang yang mengusap wajah setelah berdoa dan setelah salam. Buktikan itu. Jangan hanya mengatakan bahwa dakwahnya orang-orang salafi Wahabi ini penuh dengan ilmu, penuh dengan kejujuran. Buktikan dengan kitabnya Imam Nawawi sendiri, ya. Jadi yang ketiga ini dari Pak Abu Haidar, Pak Yazid Jawas dan Zainal Abidin, cukup tiga saja ini dulu untuk membuktikan kebohongan ustadz-ustadz yang Anda anggap jujur itu. Dia sudah berbohong atas nama ulama, berbohong atas nama imam. Yang terakhir, ketika salah seorang ustadz, apa Ustadz Firanda atau Ustadz Sufyan Khalid ya, atau Ustadz Zulkarnain M. Sanusi itu mengatakan bahwa ulama salaf tidak pernah satupun tidak ada yang mentakwil. Ini kebohongan mereka. Tolong buktikan bahwa memang benar ulama salaf itu tidak ada satupun yang mentakwil. Bahwa takwil itu bukan ajaran ulama salaf. Ini kan selalu yang didengungkan, selalu yang digembar-gemborkan oleh ustadz-ustadz Wahabi itu. Kenyataannya, silakan kalau ingin tahu Anda buka tafsir At-Tabari. Ingat, Imam At-Tabari ini adalah salah satu ulama salaf karena beliau hidupnya di bawah tahun 300 sebelum tahun 300 Hijriah. Ini termasuk ulama salaf. Silakan di situ maka Anda akan mendapatkan beberapa ulama salaf yang mentakwil terhadap ayat-ayat nuzul dan lain-lain sebagainya. Ya, Pak Yunus. Jadi jangan hanya asumsi belaka, jangan retorika belaka, jangan hanya gimana ya? Mengatakan ustadz salafi penuh ilmu dan penuh kejujuran. Wah, kalau seperti itu. Buktikan itu saja dulu untuk Pak Yunus. Saya tunggu respon dari Anda. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.